Karoseri AMST. Oke. Teman-teman bisa berkunjung di sana, di channel kita ada Dapur Karoseri. Oh. Assalamualaikum untuk semuanya, kembali bersama channel Wirausaha Mandiri. Pagi hari ini di hari libur, kebetulan nggak ngapa-ngapain, mampir silaturahmi ke tempat seorang pengusaha bengkel. Nah, bengkel apa? Kita kupas di sini. Nah, kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan komen. Nah, terkait dengan apa sih pekerjaan sosok seorang pemuda, calon pengusaha. Calon pengusaha di samping ini Cak Ganteng ini, kita kenalkan langsung aja, Mas. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, sehat, Mas. Iya, jenenge sapa, Mas? Aku Joko, Mas. Joko, Mas. Tapi Joko Tinting no. Joko Lono kan. Joko Lono. Ini menarik tadi bahasa di pengusaha apa ya, Bu? Ya gini kita berusaha aja, Mas. Berusaha ya. Berusaha, siapa tuh daripada usaha itu bisa memberdayakan teman-teman yang lainnya. Kan gitu. Betul. Intinya gitu ya. Nah, kalau tadi Mas tadi nanya usahanya Oppo kan sebenarnya gini. Oppo. Kita itu bergeraknya itu di bidang otomotif sebenarnya secara gedean nih. Oke. Mobil kan, pokoknya permainan otomotif lah. Yang tapi bermain roda. Tapi cenderung ke itu bis ya. Kalau mobil besar dong. Iya. Truk enggak? Truk ya main juga. Sebenarnya kalau tepatnya sebenarnya karoseri. Jadi seorang pengusaha karoseri. Seorang calon pengusaha karoseri sing bener kan, Pak? Sing bener. Nah, pengusaha kok koreksi. Tapi ora apa-apa lah kan. Ya, mesti, Mas. Diamini wae. Bob Sadino almarhum. Oh iya. Nggak desi santai. Siap. Pengusaha besar. Amin. Nah, terkait dengan usaha karoseri ini udah berapa lama, Mas? Kalau sorry, aku sekarang perkenalan nggak apa-apa ini. Ya apa-apa, kenalan. Produknya sama kenalkan. Kita ini bengkel, ini kelasnya bengkel. Tapi kalau secara perizinan kita udah karoseri, Mas. Udah karoseri. Jadi bedanya body repair. Body repair bus sama karoseri body repair. Itu gini. Kalau body repair itu kan ada beberapa PT atau PO customer. Oke. Itu dia membutuhkan surat perubah warna atau rubah bentuk. Kalau body repair yang perizinannya nggak komplit, nggak bisa. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena secara regulasi. Iya. Nah, ini off the record aja, Mas. Yo, siap. Tapi kalau karoseri itu dari pembuatan baru itu bisa. Karena kan pembuatan unit dari baru nol itu bisa. Nah, dari chassis. Dari chassis datang dikerjain. Itu kan harus ada serutnya, Mas. Perubahan bentuknya. Itu yang ntar akan dibutuhkan ketika kir. Ini bisa. Kalau dapat perizinan ini bisa. Iya, kebetulan kita ini sebenarnya karoseri. Mantap, karoseri. Ya, karena kemarin itu berdiri, Mas. Berdiri lagi ngerintis. Diantem pandemi. Ya cari hikmah ya. Makanya bertahan lah kita. Luar biasa. Bertahan, ya alhamdulillah. Berarti pas pandemi sama Mandiri, ini apa sebelum pandemi? 6 bulan sebelum. Kebayangan, Mas? Lagi pembangunan. Kita lagi siaran ke luar. Ada bengkel karoseri di Bogor, kan gitu kan? Iya. Wantem pandemi. Luar biasa. Terus nikmati langsung. Jetor gundul. Tapi ya serapopo. Ya serapopo iki perjalanan hidup lah ya. Pengalaman. Menarik sih. Menarik. Nah, terkait dengan hal pekerjaan karoseri, suka dukanya apa sih sebenarnya? Dari background misalnya sampean lulusan apa piye kok sampai usaha karoseri, nggak usaha makanan kayak kuliner apa pertanian, perkebunan wis mbolah. Jadi kalau aku dulu emang seneng otomotif. Memang seneng otomotif. Dari kecil, tapi nggak ngerti. Tahu-tahu tersalurkan itu ketemu sama di sini ketemu namanya Mas Rahmat ada kebetulan. Lagi sibuk dia kayaknya. Iya. Lagi berkelana. Bosku. Lah itu ketemu ngobrol-ngobrol, yuk dolanan karoseri. Klop wis lah. Yo ayo
Nah kebetulan aku dunia yang baru tuh tertantang gitu mas. Ono challenge-nya dulu makanya. Mantap. Dan seneng kan, hati seneng. Nek rasane wegah no. Jadi kayak apa sih dunia karoseri gitu? Kan kesempatan kita benerin orang nih mas ya. Secara pribadi ini beda masalah perbisnisan. Secara pribadi itu kita tuh puas ketika nih ada temen atau customer datang, jadinya diserahkan ke kita, diamanahkan, kita kerjakan dan berkenan mas. Dan puas gitu ya, mereka puas. Itu selain ya pasti ono nominal lah. Iya. Tapi ada nominal yang nggak bisa dirubah kan kepuasan itu. Kepuasan hati ya. Oh makasih mas. Waduh, senang kerjaanmu ya wis. Duitmu enak, wah itu jane enak banget. Iya, nikmate enak. Nah, itu sisi itu yang nggak bisa dibayar itu. Benar. Nah, dukane apa, Mas? Dukane ngene, Mas. Ya kalau akhir-akhir ini karoserinya sebenarnya muara, Mas. Wake. Gini, muara itu muara apa? Muara teman-teman organda. Organda reguler. Benar. Pariwisata. Oke. Wis pokoknya yang armada lah bahasanya kan gitu. Iya. Ketika ada kayak semacam contohnya yang paling gampang itu pandemi kemarin. Lu organdanya nggak jalan mas. Oh iya. Di bisnis pariwisata ya mandek loh, stuck loh. Berarti kan teman-teman yang mau rekondisi, bikin baru kan menunda dulu, nanti kondisi sudah normal. Oh iya. Nah itu akhirnya kan kita mengaruh ke PO dong ya. Iya. Tapi alhamdulillah di 4 bulan 5 bulan ini udah ada kehidupan sangat luar biasa. Alhamdulillah ya sudah mulai ya. Udah mulai ada. Nah brandingnya sama apa sih? Coba. Kalau branding kita belum. Enggak CV apa? Oh kalau kita kira branding brand kita sendiri. Kalau CV kita gini, misalnya mau benerin mas mobilku mau dimodif nih. Oh gini. Teman-teman bisa searching di sana. Namanya itu AMST Karoseri. AMST Karoseri. YouTube ono juga kan? YouTube ono. Aku ini wish mantap. Karoseri. Dapur Karoseri. Oh, namanya apa? Dapur Karoseri. Karoseri AMST Bogor. AMST Bogor. Nah, channel YouTube-nya bisa didelok ya. Oke. Jadi YouTube kui kemarin itu bukan kita gini Mas. Kita bukan seorang konten kreator murid kan. Siap. Tapi ke arah promo mau produk media sampean yo. Betul. Nah, itu apa-apa memang. Alhamdulillah juga harus dimarketingkan dengan digital. Nah, itu kan sekarang zamannya digital soalnya. Iya kan canom-nom ngikutin canom Mas. Iya bener. Alhamdulillah. Soalnya kalau dari mood ke mood agak kurang. Kalau saya dari digital kayak YouTube saya ya seluruh negeri dunia ya ngerti lah. Wah aku nitip sekalian Mas sama teman-teman sampean. Jadi teman-teman bisa tuh berkunjung di Dapur Karoseri. Nah, Dapur Karoseri di sana aku pernah nih Mas. Aku pernah. Nah, yang penting kualitasmu oke ya. Oh iya, kerjaannya oke ya. Kalau kualitas itu kan akhirnya orang yang menilai Mas. Ya benar, siap. Nah kalau sedikit ngomong kualitas itu, ya kalau di kita itu satu kualitas itu kan kepuasan pelanggan. Benar. Kan di situ ada banyak aspek. Benar. Ada dari safety, ada function. Nah ini Mas yang ketiga estetika. Ya. Nah itu yang perlu diperhatikan di kita tuh gitu. Ya, siapa ya? Tapi bisa teman-teman, aku nitip teman-teman sampean nih. Bisa berkunjung di Dapur Karoseri. YouTube-nya itu. Oke. Itu hasil karya kita. Sendiri ya? Iya, itu ada. Kita pernah rekondisi unitnya Pak RI6. Oke, sip, mantap. Itu ntar teman-teman ada di sana itu kita pernah rekondisi unit Jeep. Tahun 67 itu penarik merem zaman dulu. Wih, mantap. Nah itu punya siapa? Aku nggak boleh cerita. Iya, serasa cerita. Yang penting delok gitu. Wah, numpang iklan bayar piro gak? Ora usah. Yang penting berkah. Amin. Silaturahmi, ya. Gitu Mas. Oke. Nah, kembali yang tadi dukanya apa sih sebenarnya? Ini Mas, ya itu. Jadi dukane kuwi dengan dibayar. bukan. Enggak. Oke, siap. Kalau nggak dibayar dan nggak itu insya Allah kita mah aman-aman aja. Insya Allah dibayar sama customer. Oh iya kan di situ ada SPK. Oh iya. Ada SPK siap. Kan pasti kan aman. Nah ya dukanya itu ketika kita sepi, kebetulan member kita kan banyak Mas. Nah member kita itu kalau kita itu kan setiap hari jadi cerita dapur beneran ini. Nah itu kan mengakibatkan penundaan pembayaran untuk teman-teman, jelasin gitu Mas. Oh iya. Itu rasanya dukanya jeru banget. Sing teman-teman kerja itu ya, yang di lapangan gaji telat. Iya gitu. Tapi yo diusahakan jangan.
alhamdulillah belum sampai ke sana, cuma nyampe di hati tuh Mas. Iya. Ini kan duka banget itu Mas, nyampe kayak gini piye kan gitu. Iya. Tapi alhamdulillah itu bisa teratasi. Insyaallah lah. Siap. Kedukannya kuwi tok. Maksudnya butuh mangan ya. Sampai Itu. kepikiran nih, wah, nanti takoi resiko terbesar jadi calon pengusaha. Tapi was-was yo. Was-was lah kuwi. Was-wasnya itu kasihan gitu, jangan sampai gitu loh ya. Betul, amit-amit Mas. Nah, misalnya dewe ramangan ya ora popo iso kemana-mana. Kan Sing penting teman-teman sing kerja itu ya. Betul, lagi lu Itu memang apa ya, seorang pengusaha yang harus menyiapkan ya. Jangan sampai pasukan itu nggak mangan gitu nah, ya. kebetulan gini Mas, kan kita juga bukan orang yang lahir punya rekening banyak. Benar. Mas. Itu kita benar dari tangga gitu. Benar. Bocoran Tapi gitu. kalau kembali lagi niat hati kita apik, insya Allah sih dimudahkan gitu ya. Amin. Pokoknya pasukan pada mangan ya. Lah itu bener. Bantu pasukan. Bener. Sudah mangane seneng ya ikut seneng ya. Supaya kumpul kan. Nah, berarti kan perlu strategi marketing. Marketing sampean juga ada? Atau kebetulan Sikorsio, gini, kita atau masih multi ya. Multi wae lah ya, dari mana ya. Bos punya talenta, Boleh, ya aku mungkin ada talenta di mana, pokoknya siaran kemana-mana. Siaran pokoknya kabeh lah ya. Persuasif teman-teman. Siap. Dan bocoran teman-teman karoseri di sini, itu pekerjaannya itu, bocorannya itu XRS Mas. Apa kuwi? Oh iya. Jadi kalau teman-teman cari karoseri terbesar di Jawa Barat, ya itu dulu. itu dulunya mantan. Nah, kita tapi artinya punya keahlian lah ya. Nah, itu. Gitu. Jadi nggak sembarang. Jadi kita itu menampung tuh bahasanya. Menampung teman-teman kan nyari rumah baru nih Mas. Benar. Yang mungkin udah nggak bekerja, ditarik kembali, biar berdayakan lagi keahliannya. Yowis yuk kerja sama-sama. Menarik. Nah, terkait dengan persaingan bisnis, kan nggak ada namanya bisnis nggak ada persaingan. Oh iya mesti ya. Nah, dari apa ya produk sampean, apa sih strateginya misalnya? Gini. Ya mungkin nggak buka dapur, tetapi paling tidak bagaimana sih menjaga kualitas atau gimana lah caranya? Gimana? Jadi gini. Ya. Kalau secara brand kita memang belum, tapi kita lagi ngedevelop. Namanya itu Sonic. Jadi AMST punya produknya Pak Sonic kan gitu. Apa gue? Ya nama busnya kita bus Sonic kan, ada bus, ada jet bus, ada apa gitu Mas, ada SR2. Oh, karoserinya. Jadi punya brand gitu. Sonic. Artinya orang Oh itu masih off the record. Oh iya, siap. Jadi ntar kalau udah launching, baru dikabarkan gitu. Siap. Nah, strategi kita gini, kita selalu mengajarkan teman-teman dalam menjaga kualitas itu bukan di terakhir unit mau dikasih ke customer baru dicek, bukan. Oh jangan ya, jangan sampai itu. Jadi quality itu dilakukan setiap proses. Kuncinya itu Mas. Jadi quality controlnya harus benar-benar diplototin. Iya, ngikutin terus. Kenapa? Jadi meminimalisir pekerjaan kelewat Mas. Benar. Kalau udah kelewat wah repot. Gak enak ya. Fatal tuh ya. Fatal, bongkar kabeh. Proses double. Siap, mantap. Gitu Mas. Oke, kembali bersama channel Wirausaha Mandiri. Banyak hal yang masih perlu dikupas. Ono pertanyaan nanti sampean. Kayak gini Mas, kan kalau prinsip kita, terutama aku gitu kan, banyak temen tuh aku seneng. Iya. Saling silaturahmi itu seneng. Paham. Dan aku juga sebenarnya kan boleh bertanya sama sampainya gini. Kok sampai iso teko kene piye ceritane kan itu. Aku pertanyaan pertama kenal AMST dari mana lah kan gitu. Oke. Memang sebuah pertanyaan yang harus dijawab juga karena nggak mungkin sebuah pertanyaan nggak bisa dijawab. Kenapa bisa sampai sini? Kembali lagi prinsip silaturahmi ya. Kalau aku sendiri suka bersilaturahmi, suka ngopi-ngopi lah, simpelnya gitu. Nah dari situ ketemu teman, ngajak, akhirnya sampai ke sini sih. Dan sesuatu hal yang baru, walaupun bidang yang background saya juga kan berbeda jauh, tetapi prinsipnya ya saya bangun channel ini nih, kembali lagi ya, buka dapur juga berprinsip bagaimana sebuah channel Wirausaha Mandiri ini bisa memberikan inspirasi ke anak muda semua. Oh siap. Bagaimana mengupas beberapa pengusaha yang punya background usaha yang lain-lain, sehingga itu menjadi inspirasi anak muda untuk berbisnis. Tidak mulu kerja sama orang, intinya gitu aja. Oh iya. Akhirnya manapun tempat, jauh pun areanya,
sampai bisa datang ke sini gitu loh, ketemu sampean terus. Amin. Ya bersyukur Mas. Nah, ilmu sampean yang artinya bisa memberikan inspirasi ke para anak muda intinya gitu loh. Ya kan gini, kalau aku sih gini nitip obrolannya gini Mas. Iya, piye. Kalau teman-teman yang pengen usaha. Yang penting yakin. Yakin ya? Yakin. Ini tetap kudu terukur Mas. Tutur enggak sembarangan ya. Jebret, hancur. Ante. Nah, terukurnya dari sisi mana nih kalau anak-anak milenial nih di sini pengen pertama, punya usaha lah ya? Jangan coba-coba lah. Jangan coba-coba. Kalau nggak punya ilmunya jangan ya? Iya, itu loh Mas, ilmu. Itu ilmu ya. Hobi. Misalnya kita walaupun ya hobiku masak. Sampai kamu mendalamin masak wae. Ora aja nyoba-nyoba main bengkel, entek. Nah, hobimu kan tadi kan otomotif. Jadi ono hubungannya. Jangan nyoba-nyoba ikut arus. Udahlah, hidup ini ngikutin arus aja lah. Oh iya. Hancur ya. Kalau prediksiku gitu Mas. Iya. Kan hal yang dipaksakan. Walaupun juga mungkin ada orang sukses gitu bisa. Tapi kan 1001 Mas. Benar. Kan gitu. Kan kita ada faktor lucknya juga ya hoki. Kan gitu Mas. Masa tingkat kejenuhan ketika mau berdiri itu kan ada Mas. Ada pasti. Dan itu kan melewati itunya yang ya karena kalau ngomong kita ini kan nggak ngerti fasenya itu sebenarnya sampai mana itu. Benar. Kita cuma harus pakai usaha. Berusaha aja ya. Tapi kembali lagi jangan asal brutal. Wah bener. Kan kadang suka teman, wah itu peluangnya apa? Nyoba. Coba jebret. Peluang apa? Coba. Waduh. Itu ngeri. Orang duwe background, kan duwe ilmune ya entek. Jadi nasihat dari Mas Bro Joko. Jadi kalau mau usaha tahu ilmunya dulu lah ya. Terukur itu ya. Minimalnya apa ya, hobi lah. Hobi ya. Seneng dhisik gitu ya. Oke. Nak seneng enak lah kan. Yo, orang ngerasa capek ya. Gitu Mas. Siap. Nah, bangun bengkel segede ini Mas. Ini modalnya kan gede Mas, ngeri ya. Wah, ini. Aduh. Ngomong, luar biasa, hebat ya. Ngomong modal gede kuwi piye ya, iki ceritanya juga susah. Iya. Prinsipnya gini. Iya. Nah, kalau misalnya gini, kembali lagi, maaf aku cut sendiri ya. Mau aku cut ini. Orang kepentok mau bikin usaha modal, orang duwe modal ya ora usaha, piye bener aja. Bener ya? Bener. Lah kalau anak-anak milenial pengen usaha modalnya kan nggak ono Mas. Gini. Kalau pengalaman pribadi itu. Bicaranya. Yang tadi kesenanganku ketemu orang yang kesenangannya sama. Oke, jadi kolaborasi ya. Teamwork ya. Nggak mungkin sendiri ya. Kan cocok. Cocok ngobrol-ngobrol. Yuk, gawe ya kuwi lho Mas. Siap. Jadi intinya saling mengisi ya. Betul, kan gitu. Ya, ini juga pengalaman pribadiku Mas. Kadang ada orang berpikir bahwa modal kerja itu adalah selalu orang beranggapan itu uang, duit. Padahal modal kerja itu skill. Salah satunya skill juga, nggak hanya duit mulu ya. Peluang benar. Jaringan networknya itu bisa. Benar. Jadi dikolaborasi, kumpulin, betul. Sefrekuensi jalan ya. Jadi punten nih, gambar gampangnya jenengan duite, aku sing jalanke. Siap. Gitu loh Mas. Sing penting hobine sampean podo. Sip, mantap banget. Dewe dunia iki seneng, aku seneng. Aku ora ndidit Mas. Ora apa-apa aku ndidit. Nek aku ora duwe skill, aku duwe skill. Jalan. Saling mengisi ya. Tapi ini bukan guruin, cuma ini hanya berbagi pengalaman. Mantap. Ini ilmunya nggak dapat di kuliah nih. Mau kuliah S1, S2, S3 gak ono. Ora iki master iki. Bukan master, asli bukan Mas. Ini sebenarnya cerita keperihan kan gitu loh. Keperihan apa keprihatinan? Keprihatinan gitu maksudnya. Tapi menarik asli. Aku suka gini loh, bener-bener suka gini, teman-teman tuh kadang usaha gini Dot. Mau nyoba investasi ini Dot. Aduh. Ini ada kabar ngikut lagi Dot. Terus kabar Mas, jebol aku Mas. Wah, kan nggak enak. Iya. Investasi ini menguntungkan nih, ada ikut jebret. Iya, kecuali kalau backgroundnya ya lahir dengan rekening gede. Wah, itu kan selain soal sultan itu Mas. Kalau kita kan beda Sultan. Nah misalnya nih Mas, aku mau
aku lah misalnya punya kendaraan tak modif gitu. Sampean kan tadi bilang karoserinya base truck. Nah aku duwe mobil tak modif jadi lucu gitu, milenial iso ora? Bisa. Misalnya aku mau bikin studio jalan nih, buat pengajian gitu, mau pengajian online. Misalnya aku mau bikin ambulan yang lain dari yang lain, menarik buat kegiatan sosial, bisa. Bisa. Nah, aku mau bikin kuliner mobile, warung jalan, bisa. Bisa. Ngon sampean kuwi. Bisa. Mantap nih. Jadi teman-teman buktikan nih omongan Mas Joko. Bisa. Bisa ya? Bisa. Siap. Jadi tinggal order ya. Kontak Mas Joko juga. Jadi nggak harus gini Mas. Piye? Nggak harus punya angan-angan, maksudnya gini. Kalau aku pengen ke sana aku harus nyediain gambar, nggak usah. Oke, caranya? Loh, pengalaman nih Mas. Piye. Aku pernah dikirimi unit. Unitnya datang itu ya Allah lah. Amburadul. Wis remuk wis. Mas, aku mau dimodif tong. Oke, tak modif. Maunya kayak apa, Pak? Boleh ke YouTube Mas dia ini. Oh, dia golek YouTube unit. Kiye pokoknya persis. Iku YouTube-nya bahasa tulisannya bahasa Rusia atau mana enggak ngerti Mas. Masa pengennya kayak gini, ya oke aku gitu aja. Iso. Oh, edan. Gitu. Keren banget nih. Gitu. Nah, ini bisa kan gini ya, karoseri itu kalau ngomong ukuran ya. Tapi karoseri itu sebenarnya kalau pengalamanku apa kuwi? Itu kerajinan tangan, Mas. Seni ya? Seni. Model. Kan ditempel kayak orang lukis itu. Ya? Ditempel kan, plat ditempel. Pantes ora yo. Ora pantes ditetel maneh. Kurang tebel apa ora ya? Tapi lebih ke apa? Jadi 3D atau 4D atau 6D gitu. Ada yang aku harus melibatkan orang 3D. Oke. Tapi ada juga yang enggak. Maksudnya langsung aplikasi unitnya toko kono. Iya, siap. Delok YouTube-e delok ketok kan. Oh ngene cara potongannya kan kebayang lah. Siap. Jadi tadi obrolan menarik juga. Saya ada plan juga untuk bikin warung jalan. Wih, itu mobil di belakang nih jadi saksi nanti. Amin. Semoga klop dan insya Allah bisa berjalan ya. Kita buktikan hasilnya kayak apa sih pekerjaannya Mas Joko. Nah, terkait dengan harga karoseri, kalau siapapun atau saya mau memodif karoseri di sini, regone mahal nggak Mas? Tersaing nggak dengan yang lain gitu loh? Lucunya di karoseri masalah harga ya? Iya, piye? Kalau aku beli unit Toyota Avanza di dealer Toyota gitu ya, harganya kan podo kabeh Mas. Cuma dealer podo? Ya kalaupun ada perbedaan sedikit lah. Wah, terus? Kalau karoseri harganya itu nggak ada pakem di sana. Oh, oke. Jadi kalau misalkan Mas ntar kesini kita ngobrol, ketemu kadang ada faktor itu harganya bisa beda. Beda ya. Cara pengerjaannya lebih simpel atau apa bisa beda. Nah intinya apa Ki? Murah atau apa? Nah ngomong gue akhirnya kayak relatif Mas. Relatif ya? Harga relatif ya? Relatif. Ya ini kasarannya lah, murah apa ora, apa harga bersaing dengan yang lain? Hah? Menengah. Bersaing dengan yang karoseri yang lain. Betul, bersaing ya. Aku tak cek nih harga nih. Oh iya, ini saling intip Pak Mas. Iya lah. Bocorannya sama intip. Iya lah, pastilah. Sebelum masukin ke karoseri ini tak cek juga. Oh iya, pasti gitu. Harganya biro. Saling intip pasti. Pasti ya? Pasti bisnis kayak gitu. Kan karoseri itu sempit Mas. Iya. Nggak banyak kan kayaknya? Satu nggak banyak, yang kedua itu kan gini, aku nggak tahu ya sempitnya tuh gini. Sampean kesini nih, misalkan sampean bawa unit ke kita, pengen rekondisi, cek, kita harga, sampean masih berpikir, sampean terus ke karoseri yang lain, kita pasti tahu Mas. Oke. Pasti ada aja yang ngasih tahu. Entah itu dari ownernya sana dia upload atau pegawainya atau apa. Tapi itu hal yang biasa. Iya biasa ya. Biasa. Kalau saya pribadi nih biasanya kalau mau memperbaiki sesuatu kenal dulu Mas. Jadi ada trustnya lah. Kalau udah kenal ya ada masukin aja tuh. Siap. Mobil gitu. Ya jadi, kita siap bantu. Paling tidak kalau udah kenal, yakin, kita ada keyakinan pasti dikerjakan dengan baik lah intinya gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, terkait dengan karoseri, biasanya pengerjaannya tuh berapa lama sih Mas? Kalau base truck mobil kecil berapa lama itu aja? Gini, kalau
Kalau ngomongin waktu, kalau pembuatan unit baru, unit bus itu kalau satu full itu kita bisa sampai waktunya sampai 3 bulan, Mas. 3 bulan. Kalau truk? Kalau truk itu di bawahnya bisa nyampe 2 bulan. Oh, 2 bulan. Kalau misalnya truk aku modif, oh iya, tetap 2 bulan ya. Kalau mobil kecil? Kalau mobil kecil 1 bulan. 1 bulan ya. Rubicon, Wrangler. Aku belum pernah, tapi pernah ada tantangan ke situ, Mas. Oke. Dia pakainya chassisnya Toyota Crown. Ya artinya kalau mau dimodif berapa bulan? Sebulan? Itu bisa lebih 3 bulan. Oh, malah lebih lama ya? Iya. Harus rapi sih masalahnya. Gini, kalau bus, kalau truk itu bidangnya datar. Oh, oke, paham. Looknya hanya di depan dan belakang. Kiri kanan ya datar. Datar. Raine bus itu cuman depan kan. Paham. Nah, kalau looknya apa itu, katakanlah mobil-mobil kecil, kalau aku bilang itu emboss, itu kan depan belakang semuanya. Oh iya, kiri kanannya itu neka-neka. Kalau di ATPM kan dia pakai mesin press plat. Kalau di sini kan kerajinan tangan, Mas. Iya. Gitu ceritanya. Bisa kan? Bisa. Nah, kembali lagi bersama channel Wirausaha Mandiri, dan obrolan ini menarik sekali. Jadi buat teman-teman jangan lupa kembali subscribe, like, dan komen. Kalau mau orderan modif apa aja yang kaitannya dengan otomotif, kemana, Mas? Ke sini, Mas, ke Karoseri AMST. Oke. Teman-teman bisa berkunjung di sana. Di channel kita ada Dapur Karoseri. Oke, siap. Nitip, Mas, jangan lupa subscribe. Siap. Komen boleh. Pasti. Makasih banyak obrolannya. Oke. Insya Allah kita ketemu dan dengan buktikan warung jalan yang saya pesen. Oke, siap. Amin. Oke, Mas. Insya Allah jodoh. Amin. Nah, makasih banyak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.